Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Gitu ya. Nampaknya saya juga harus pakai peci nih kayaknya ya. Gimana bang? Gimana? Oke, coba bang tenangkan diri dulu bang. Tenangkan diri dulu. Kipasnya dimatikan. Sudah? Iya sudah bang, sudah. Sudah, ya silakan bang. Coba bang, jangan kena apa namanya sinar matahari, sinar lampu itu loh. Nah begitu. Nah coba bang yang tenang begitu. Jangan begini begitu. Nah nanti pusing bang, mual. Saya ngelihatnya mual. Siap bang, siap. Ya oke, silakan. Apa yang mau anda utarakan? Siap bang Edis. Apa yang mau anda utarakan bang? Nah, gimana sih mereka? Teman-teman sekalian, kalian melihat nggak ada aura-aura atau ada seperti spirit ketakutan begitu dari orang-orang Islam diskusi dengan saya? Iya, mereka sangat gemetar ketakutan diskusi dengan saya ini. Nggak tahu sebabnya apa. Herman saya, saudara. Ayo silakan. Gimana ini belum juga sudah diskusi, belum diskusi sudah gelagapan kayak begitu. Oke, kita kasih naik ada Rizuka. Oke, kita kasih naik Rizuka. Peci mana? Peci ada peci. Besok saya tidak pakai begini lagi ya kalau rambut saya udah gondrong ya, soalnya baru potong rambut. Ya, silakan Rizuka, nyalakan kamera Anda, silakan. Bang, gak bisa ini. Bang. Bisa. Oh, belum bisa. Baik, Rizuka saya turunkan. Ya, mohon maaf, saya turunkan. Kalau mau naik, memang syaratnya itu wajib menyalakan kamera. Jadi pastikan pengikut kalian itu sudah cukup untuk menyalakan kamera ya. Oke, kita kasih naik ada Ted. Sebentar, kita kasih naik. Ini Ahmad Akbar mau naik lagi nih, coba ya. Siapa tahu dia tadi kenapa-napa. Oke, Ahmad Akbar. Ya, Ahmad Akbar, kenapa tadi turun, Bang? Sinyal kayaknya bang. Bentar. Nyalakan kamera. Bang, jangan ketakutan, Bang. Jangan ketakutan. Saya tahu Islam itu agama yang Bang, Islam itu agama yang sudah kita bongkar di sini, sudah kita telanjangi di sini dan banyak membuat orang Islam menjadi ragu-ragu dengan Islam. Tapi jangan gemetaran, Bang, jangan gemetaran. Ya, silakan. Oke lah, nampaknya Aman Akbar ini ketakutan ya. Oke lah. Aman Akbar, kamu di bawah saja ya. Soalnya kamu naik tapi kamu kayak orang ketakutan seperti itu. Kalau misalnya kamu ingin mengeluarkan statement murtad dari agama Islam, misalnya kamu takut dipersekusi, tidak perlu lakukan itu. Mungkin dia ingin mengeluarkan statement bahwa dia ingin meninggalkan kesesatan Islam. Ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Zeki, Zeki yang 731. Coba Bang 731. Bang 731 hilang. Coba kita kasih naik ada Meifang. Ini kayaknya dia inbox saya ini Meifang. Cuman dia belum bisa menyalakan kamera ini Meifang ini karena pengikutnya baru berapa orang. Meifang. Coba Meifang. Kita terima dulu saja ya karena dia inbox saya, nyuruh saya ngechat dia. Entah kenapa saya harus ngechat dia. Halo Meifang. Halo Meifang.
Ya, saya sudah mencoba menaikkan Anda ya, Meifang, tapi Anda tidak nyangkut. Ya, karena Anda mungkin sinyal Anda ini sangat parah ya. Coba kalau mau naik, perhatikan, pastikan sinyal Anda kuat. Jadi Anda tidak bisa saya naikkan ya. Seperti itu. Oke, silakan lagi. Kenapa Meifang saya naikkan? Dia inbox saya, tiba-tiba saja dia inbox saya. Ini akun asli atau tidak? Ini atau tidak? Coba WhatsApp saya di nomor ini katanya. Ngapain saya harus WhatsApp Anda? Harus chat. Oke, kita kasih naik ada pembela Rasulullah. Halo, Ya. selamat malam. Selamat malam, pembela Rasulullah. Silakan nyalakan kamera Anda. Nah, itu kan diskusi enak. Oh, dia lagi. Anda masa lupa dengan saya, Dis? Saya tidak lupa. Yang saya heran itu kenapa kamu masih nekat saja menjadi orang Islam itu loh. Kemarin video kita viral loh, gara-gara diangkat sama DNAP. Loh, gara-gara kan memang Aminah kan menggendong-gendong Muhammad kan? Loh, betul nggak Aminah menggendong Muhammad? Oke, nggak usah kemana-mana. Shh. Sebentar, tenang. Kamu ini kalau saya ajak diskusi jangan menghindar. Nah. Oke, kalau tidak menghindar, sebentar. Kalau tidak menghindar begini. Kan Aminah kan ibunya Muhammad, betul? Nah, Aminah kan menggendong-gendong Muhammad, betul nggak? Udah, itu kan udah lama kita bahas itu, Dis. Sebentar, biar orang pada tahu ini. Tenang. Itu kan sudah kau buatkan di VT-mu kan? Ngapain lagi? Iya, maka banyak Bahas orang lagi. tidak sebentar dulu. Ketakutan bener kan dia kan? Luar biasa ini ketakutannya. Kan Aminah ini sudah menggendong-gendong kita bahas Muhammad. Ketika Aminah menggendong-gendong Muhammad, Karyot. pastinya pasti pastinya Muhammad itu kan adalah robnya umat Muslim. Silakan. Gini, Dis. Saya jawab dengan jujur, Dis. Yesus itu pernah mati atau tidak? Iyalah, gimana kamu? Seluruh apa yang tertulis dalam Bible seperti itu. Iya, oke. Terus kemudian dia hidup lagi nggak? Betul, bangkit kembali. Hidup lagi. Berarti dia pernah jadi mantan mayat nggak? Iya, Oke, berarti Kristen penyembah mantan? mantan mayat. Nggak jadi masalah daripada menyembah mayat kayak orang Islam. Lu malah ketawa. Mantap, Dis. Tuh. Tidak masalah. Oke. Akui dulu, Dis, bilang. Iya, saya akui. Oke, penyembah mantan mayat. Saya akui itu. Oke, kemudian, Dis, apa namanya? Penyaliban ini kan karya iblis. Jangan Benar? kemana-mana dulu. Orang belum selesai. Ketika kamu mengatakan Yesus bangkit, berarti dia pernah jadi mayat. Oh iya, mantan mayat juga nggak apa-apa. Sekarang saya tanya sama kamu, Mantan mayat. Muhammad sebentar. Muhammad sampai sekarang dia masih mayat nggak? Nabi kami di atas kami di atas kami di atas kami di atas. Saya itu kalau jawab, kalau ayah bener-bener ngapain saya tutup-tutupi? Memang mantan Iya, mayat nggak masalah. Gini jasad, sebentar, tenang. Muhammad sampai sekarang masih mayat nggak? Jasad Nabi kami Aduh, di dalam. jasad. Saya tanya sama kamu, Gini, Dis. Muhammad, Sebentar, Dis. sebentar. Tenang. Saya jawab pakai dalil nanti, ya. Pertanyaan saya cuma simpel aja. Muhammad sampai sekarang masih di kuburan, betul nggak? Di dalam jasadnya di dalam kubur. Saya pakaikan dalil bisa? Dalam Quran bisa? Memang berat ngomong-ngomong Saya bawakan dalil. Sulit. Anda takut saya bawakan dalil di dalam Al-Quran saya? Saya tanya pertanyaan yang simpel saja. Kamu nggak usah ngomong yang jasad panjang Nabi lebar. kami di dalam kubur, Dis. Muhammad sudah mati. Jasad Nabi kami. Muhammad sudah mati. Jasad Nabi kami di dalam kubur, Dis. Ya, Muhammad sudah mati. Iya, jasad Nabi kami dalam kubur. Saya mau Masih bawakan hidup atau dalil sudah nggak? mati? Kan di dalam Bible. Iya, kau tidur di bawah sana. Kau jawab itu aja, kau di bawah sana, tidur sana. Ngapain? Kita tidak perlu diskusi sama orang yang ruwet, jelimet, mumet, musuh. Kamu tinggal jawab saja. Muhammad memang sampai hari ini masih mayat. Mana yang hebat? Mana yang menunjukkan kekuasaannya? Yang tidur di kuburan atau yang bangkit mengalahkan maut? Gimana? Tidak ada saja. Kalau orang Islam mempermasalahkan, berarti kau oten menyembah mantan mayat ya? Berarti kau menuhankan mantan mayat ya? Berarti robmu mantan mayat ya? Loh,
Apakah itu menjadi soal ketika Robmu sampai sekarang masih mayat? Robmu, Robnya umat Islam, Tuhannya orang Islam, sampai sekarang itu adalah masih seorang mayat. Yang mengakui bukan saya. Nih, coba ini, dengarkan ya, dengarkan nih. Nih. Jawab. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Nah, itu tuh, no. Yang Robnya adalah mayat, itu orang Islam sampai sekarang masih mayat. Heran loh saya sama kalian ini. Kalian dengan bangganya Oten, penyembah mantan mayat. Sementara kalian masih menyembah mayat sampai detik ini. Gimana? Kalau kalian mengatakan bahwasanya Muhammad itu bukan Rob kalian, coba kalian dengarkan ini. Coba dengarkan ini. Lihat ya. Tuduhan serius menista atau merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya umat Islam, rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang Rob. Nah, Nabi Muhammad memang Rob. Rob kalian. Muhammad Robnya umat Islam. Oke, kita kasih naik ada Bang Hen. Bang Hen. Oke, coba kita kasih naik ya. Bang Hen. Halo. Islam atau Kristen? Aku Islam bang, Islam aku, Muslim bang. Muslim. Baik bang, silakan. Apa yang mau abang bahas? Bang. Ya bang Edis tadi bilangnya apa tadi bang? Muhammad itu apa ya? Mayat ya bang ya? Bang, Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Ya Nah, udah. kalau sudah meninggal disebut apa? Disebut mayat. Nah, berarti Muhammad mayat nggak sampai sekarang? Ya mayat. Mayat. Dan kalian adalah orang-orang pengikut mayat, betul? Pengikut ya, bukan Iya. penembak. Pengikut. Ya pengikut. Iya, pengikut mayat. Sudah pengikut mayat tapi bukan penyembah mayat bang. Apa penyembah itu apa maksudnya penyembah itu? Ya penyembah istilahnya bukan Tuhan. Ya kan hamba juga itu, hamba Ya, Allah. Rob itu, Rob dia Muhammad itu. Bukan Rob sama apa beda bang? Beda. Ada. Ya, mana dalilnya bang? Coba Mau saya tengok bang. putarkan lagi? Ya putarkan dulu bang. Oke, Yang jelas, ya. baik. Dengarkan ya, dengarkan ini. Ini namanya Ustadz siapa ini? Pokoknya Ustadz Tarigan ya. Nih coba ya. Kita akan dengarkan kepadamu ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang Rob. Nah, Nabi Muhammad memang Rob. Itu yang ngomong begitu adalah para ustadz. Nah, kalau orang Islam yang unyu-unyu yang nggak tahu apa-apa ya mana tahu itu. Berarti bilang Bang Edis Muhammad itu Tuhan ya kalau kayak gitu. Rob. Ya Rob itu Tuhan atau apa? Rob itu artinya ya Tuhan, ya Tuhan sama saja. Tuhan atau Tuhan? Sama bang, Tuhan atau Tuhan. Kalau Tuhan sama Tuhan beda itu bang. Beda itu. Belajar dulu ya, belajar. Silakan, yang selanjutnya apa yang mau kamu bahas? Ya apa lagi mau dibahas ya? Jalan jongkok santri. Hah? Jalan jongkok santri. Jalan jongkok santri. Nah, pesantren ini. Nah, boikot ras 7 kan jalan santri. Iya. Jalan bebek. Iya masalah apa itu? Apa namanya bang? Bang, sebentar. Anda ini Islam kan? Iya Islam bang. Coba, saya pengen tahu kalau Anda memang benar-benar Islam. Coba ucapkan 2 kalimat syahadat, coba. 2 kalimat syahadat bang. Ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke, ini sah, ini muslim. Bang, begini bang. Saya lihat Anda ini berada di warung, betul ya? Ya aku udah lagi di warung kopi aku bang. Lagi di lapo aku. Lagi di lapo. Jualan, siapa yang jualan bang? Di warung kopinya aku bukan lapo tua. Iya, siapa yang jualan bang? Adik aku ini si Bule namanya. Islam juga. Islam juga ya. Ah, suruh tutup bang. Tutup bang. Karena kalau Anda beragama Islam dilarang bekerja malam-malam. Dilarang bekerja malam-malam. Dari mana itu dalilnya itu bang? Dari Al-Quran bang, gimana? Dari mana pula itu? Coba aku tengok dulu bang. Yang mana itu surah apa? Ali Imran apa surah Nisa segala macam? Selama jadi orang Islam pernah baca Quran? Pernah lah bang, sering bang. Yang dibaca apalagi apanya? Artinya atau Arabnya? Arabnya sekalian. Tapi kalau artinya nggak apa lah, tapi sering juga aku baca itu bang. Tapi baca Arabnya biasanya?
Ya, baca Arabnya biasanya. Pantesan masih Islam. Iya. Kalau Anda baca Al-Quran Arabnya, Anda akan tetap jadi orang Islam. Karena apa? Karena Anda tidak tahu apa yang Anda baca. Berarti nekat yang nyata bang ya? Iyalah, kan baca tidak tahu artinya gimana? Sebentar, baik, Anda pasti bisa baca ini. Sebentar, saya ambilkan Al-Quran, ya. Nanti Anda saya suruh baca. Nah, Ya. inilah yang terjadi kepada orang Islam, teman-teman. Yang terjadi kepada umat Muslim adalah seperti Bang Hen ini. Sebentar ya Bang ya, saya akan tunjukkan satu ayat Al-Quran kepadamu dan kamu nanti membacanya ya Bang Hen ya. Ya, oke bang. Ada juga kawan bang Edis, Bang Hen namanya kan? Ada, teman saya masih kecil itu namanya. Nih, itu ada di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-73 ya Bang ya. Proses ayat 73 Ya Bang ya. Al-Qasas 73. Saya akan suruh Anda bacakan. Saya balikkan kamera saya. Apakah umat muslim mengerti apa yang mereka baca ya? Nih. Coba Bang baca ini. Wamin ini wamin nggak jelas. Ja'ala lakum al-laila wan nahara litaskunu fihi wa litabatahu min fadlihi wa la'allakum apa itu? Taskurun. Oke, artinya? Ya, taskurun. Artinya? Nggak tahu aku artinya itu bang. Makanya saya bilang pantesan masih jadi orang Islam. Kalau Anda tahu artinya, Anda akan berhenti jadi orang Islam. Coba artinya ya. Baik. Yang artinya. Ya. Dan Bisa karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, agar kamu bersyukur kepadanya. Oh, berarti tutup lale warung ini. Tutuplah kau bang, tutup. Ada dalil. Itu surah apa bang? Coba tengok bang. Surat Al-Qasas ayat 73. Iya ya, berarti nggak boleh kita berusaha Tidak malam hari. boleh, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, betul? Iya, sungguh nekat yang nyata lah kalau kayak gini bang. Iya. Makanya bang, saya balikan dulu kamera saya ya. Makanya saya balik dulu nih. Makanya saya bilang bang, Islam itu adalah sekelompok orang yang membaca huruf-huruf Arab, tetapi mereka tidak mengerti apa isinya. Iya, memang kebanyakan kayak gitu, bang. Bukan semuanya kayak begitu. Semuanya begitu. Dari kecil dari dulu doktrinnya kayak gitu, bahasa Arab, oh, hadis segala macam itu bagana begini kan ya kan? Iya bang, makanya saya bilang, jika Anda menjadi seorang Islam, Anda ini sebenarnya tidak ubahnya hanyalah sebuah boneka yang Arab. Iya. Huruf Arab lalu dapat pahala, masuk surga. Dijamin bang masuk surga. Iya, memang seperti itu bang. Makanya saya bilang, kenapa seseorang itu masih Islam? Karena memang dia tidak mengerti ajaran agama Islam itu. Kalau dia mengerti ajaran agama Islam itu, dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dibilang bang Yedis kayak gitu, tapi banyaknya bang yang paham apa itu nggak ditinggalkan ya bang? Yang mana? Macam-macam ustadz buya-buya yang iya, karena yang mereka mendapat penghasilan dari situ. Nanti kalau misalnya dia berkata jujur, jamaah bubar, tidak ada fulus. Iya, bang ya. tidak ada fulus. Ya. Kalau misalnya seorang ustadz jujur, maka dia akan mengatakan, ya umat Islam, sesungguhnya Muhammad adalah Rabb kita. Itu kalau umat Islam yang jujur. Nah, ketika dia mengatakan begitu, nanti jamaah bubar. Soalnya kan kalau di sini di kampung aku kayak gini banyak juga bang yang istilahnya yang dalam ilmu agama ya kan nggak ditinggalkannya, cuma memang betul juga kata bang Edis ya,
karena plus juga ya kan? Iya, karena fulus. Nanti ada jamaahnya harus didoktrin. Kalau kamu mau paham agama Islam, kamu harus mondok sama saya. Nanti kamu bayar sekian sama saya mondoknya. Oh, Quran ini tidak akan bisa dipahami. Kalau kamu memahami Quran sendiri, kamu tidak bisa. Gurumu adalah syaitan, katanya. Kenapa orang Islam, gini bang, kenapa orang Islam ditakut-takutin kalau belajar Al-Quran sendiri maka akan sesat? Kenapa orang ditakut-takut? Pernah dengar nggak istilah belajar Quran tanpa guru maka akan sesat? Pernah nggak? Belajar Quran tanpa guru maka akan sesat. Dia yang pernah dengar bang. Nah itu sebenarnya karena mereka ketakutan. Karena setiap orang yang baca Quran belajar sendiri pastilah akan membuang Al-Quran ke tong sampah. Ketika orang belajar sendiri, karena ketika dia belajar sendiri maka dia akan menjadi orang yang independen, orang yang merdeka. Makanya harus didoktrin, dicekokin dari kecil. Kalau kamu mau belajar Quran, kamu harus belajar sama guru ya. Karena ini tidak bisa. Ini memahami 2 kalimat ini saja. Kamu harus belajar ilmu nahwu sorof, mantek, balaghah, bayan, ilmu kanuragan, kadikdayaan. Harus bertapa semedi dulu sehari semalam. Selesai Pak. Iya, ya betul juga ya. Bertapa segala macamnya kan. Betul, makanya saya bilang, maksud saya begini. Iya bang. Kita ini kan punya akal. Kita Akal ini kan ya. punya logika. Ya logika logis. Nah, tadi sudah kita baca. Menurut Al-Quran, boleh tidak kerja di malam hari? Kalau di dalilnya memang nggak boleh bang. Aku pun baru tahu juga bang. Kalau kayak gini aku pun nggak mau lah kerja malam bang. Nah itu. Ya. Jadi makanya orang Islam itu tidak boleh kerja malam. Siang kerjanya gini aja orang Islam tuh. Gini, begini terus gini. Ah, sebentar nanti begini. Nah, itu kerjanya orang Islam begitu, Bang. Yang nggak ada bang ya. Oke lah, Bang. Intinya itu Anda sudah dapat ya. Orang Islam waktu baca Quran mereka tidak tahu, tapi ketika baca terjemahannya mereka akan terkaget. Makanya harus didoktrin. Jangan belajar Quran sendiri, harus sama ustadz. Nah, gitu. Oke ya. Harus kubaca lah dulu bang, apanya terjemahannya semua dulu kan. Iya. Saya yakin setelah Anda membaca terjemahan Al-Quran, Anda akan memanggil tukang loak ke rumah. Tukang loak? Oh, Iya. Tukang apa? Tukang butut bang? Iya. Untuk apa itu? Untuk Buat ngangkat Quranmu dari rumah. Yang nekat yang ngada bang ya. Iya lah gimana. Oke Bang Hen ya. Oke, terima kasih Bang Hen. Saya turunkan ya. Iya. Nah, pembatasan kita teman-teman. Teman-teman apakah lancar ini saya? Apakah kita kena pembatasan? Teman-teman sekalian. Apakah lancar Jaya? Lancar kok ya, lancar kan? Oke. Kita kasih naik ada Farhan Bisnis 1204. Farhan. Oke. Selamat malam saudara Farhan. Oke, dia lari, teman-teman. Kita kasih naik ada sebentar ya. Yanto 89. Oke, Yanto 8. Ya, selamat malam Yanto 89. Ya, selamat malam Bang Edis. Ya, Islam atau Kristen, Bang? Islam Bang Edis. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik, silakan. Ya, Bang Edis. Ntar saya nyalakan kamera dulu Bang Edis. Baik, saya bantu dari sini ya. Nah, itu sudah. Belum kelihatan kamera saya Bang Edis. Belum kelihatan Bang, tapi sudah nyalakan kamera, sudah terima itu belum? Belum Bang. Banyak yang mau saya tanyakan sama Bang Edis ini. Iya, tapi harus nyalakan kamera dulu. Oke siap, saya nyalakan dulu Bang Edis. Oh ini sudah. Aduh.
Sudah Bang Edis. Oke, ya baik, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Bang Edis. Sehat, semoga sehat-sehat selalu. Sehat, sehat. Silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Sehat. Silakan. Ini Bang, ini temanya apa Bang Edis? Temanya terserah. Anda mau bahas apa? Terserah. Anda mau Gini Bang Edis, kan dari kecil memang saya didoktrin beragama Islam Bang Edis. Tapi bisa nggak Bang? Coba biar Abang kena cahaya gitu loh, biar terang. Abang kena. Oh biar terang, bentar saya terangkan dulu Bang. Biar lebih terang. Udah terang belum Bang? Gelap Bang. Nah gitu. Ya silakan. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Katakan, silakan. Gini Bang Edis, saya dari kecil beragama Islam, dididik ngaji, sholat, dan lain-lain. Satu pertanyaan saya buat Bang Edis, kenapa saya harus masuk Kristen? Karena ketika Anda masuk Kristen, Bang Edis. kenapa Anda harus masuk Kristen? Karena Anda sekarang itu berada di dalam sebuah kesesatan. Karena Anda mengikuti orang yang mati, begitu. Kenapa Anda harus Kristen? Yang Anda harus ikuti itu adalah Yesus yang hidup, jangan orang mati di kuburan. Betul tidak? Betul Bang Edis. Iya, tapi tes dulu lah, tes dulu. Anda nanti ngaku-ngaku saja. Coba, saya mau tes. Coba Anda bacakan satu surat di dalam Al-Quran. Bacakan ayat dalam Al-Quran, coba. Sekali mau dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sah, Anda muslim. Tapi di dalam hati Anda punya niatan untuk meninggalkan agama Islam dan mengikuti Yesus. Baru 50-50 Bang Edis. Baru 50-50. Nah, makanya sering-sering nonton Edis TV. Ya, mumpung kebetulan saya ngantri dari kemarin pengen ngobrol sama Bang Edis. Iya, pelan-pelan Pak. Bagaimana Artinya, Bang Edis meyakinkan saya bisa 100%? iya, makanya Bang, pelan-pelan supaya apa? Supaya Anda benar-benar ketika mengambil keputusan itu sudah betul-betul apa namanya? Sudah betul-betul bulat begitu loh. Sekarang kan masih 50-50. Nah, makanya banyakin nonton Edis TV terus seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi Bang, sedikit Bang. Apa itu? Silakan. Sekarang berarti Tuhan Yesus itu ada di mana Bang? Menurut Bible, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Tuhan Yesus naik ke sorga. Berarti bersama Bapa Allah. Iya, bersama Bapa. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Duduk di sebelah kanan di sini, artinya itu memerintah, Bang. Dia memerintah. Artinya, maksudnya gimana Yesus memerintah itu? Maksudnya ketika kita menyerahkan diri kita supaya kita patuh takluk kepada Yesus, itu artinya Yesus memerintah. Nah, di dalam agama Islam, Muhammad itu juga memerintah. Ketika seseorang menyerahkan dirinya kepada Muhammad, patuh tunduk kepada Muhammad, mengikuti Muhammad, di situ Muhammad dipimpin oleh orang mati. Begitu. Bang Seperti Edis. itu Bang? Hanya itu? Ya, siap. Ada lagi Bang Edis. Apalagi silakan. Ketika besok saya berjalan di jalannya Tuhan Yesus, biar saya tidak permalukan Tuhan Yesus, ajari saya bagaimana caranya Bang Edis. Caranya adalah dengan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, Bang. Bagaimana kita harus hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, seperti itu. Contohnya? Misalnya untuk mengasihi sesama manusia seperti diri. Waktu Islam, dikit-dikit kan Allahu Akbar, pecahin kaca. Oh iya kan? Waktu jadi orang Islam, Bang. Waktu abang jadi orang Islam, bukankah seperti itu? Apalagi kalau udah kumpul-kumpul sesama Muslim, ya kan? Ya. Oh, apalagi kalau sudah mengibarkan bendera-bendera Palestina. Kalau udah kibar-kibar bendera Palestina, udah langsung ren, betul nggak? Betul nggak? Oh, betul, Bang. Betul, Bang.
Di Monas, Ada lagi yang mau kerjanya aku membuat tanyakan, rusuh, demo, ya kan? Sambil teriak-teriak Allahu Akbar. Nah, Ya. tetapi ketika Anda menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus, Anda tidak lagi seperti itu. Melainkan kasihilah sesama manusia. Bahkan orang yang membenci kamu, orang yang menganiaya kamu, ya, tidak perlu kamu balas mereka dengan kejahatan. Seperti itu. Iya, Bang. Oke, gitu Satu dulu. lagi, Bang, ada yang ingin aku Silakan, pertanyakan, apa? Bang. Satu Kalau lagi, di silakan. dalam satu lagi, Bang. Silakan. Kalau di dalam agama Kristen, kita itu kan menikah hanya 1 kali, Bang. Sedangkan di agama Islam, kita boleh menikah sampai berkali-kali, Bang. Contohnya, saya sendiri, saya menikah sebanyak 9 kali, Bang. Bullshit, Belum ya. pernah ketemu jodoh yang sejati. Iya, karena memang di dalam Semua itu, agama, Bang. di dalam Terus agama Islam memang seperti itu, Bang. Karena yang memang mengikuti seorang Muhammad. Begitu. Kita ini memikirkan Bang, kan yang dalil gini, Bang. Bibelnya. Kalau sudah menikah, lalu punya anak, lalu cerai, nikah lagi, punya anak. Ya. Bagaimana dengan anak-anak nanti? Apa nggak kasihan? Betul nggak? Iya. Iya, Betul, Bang. nanti anak-anak di mana emaknya, yang mana bapaknya, yang mana emaknya, gitu loh. Ya karena memang di dalam agama Islam ya memang seperti itu, Bang. Tapi suara Bang macet-macet Bang. nih, Bang, nge-lag. Cuman gini, Bang, ketika nanti saya masuk, enggak, sinyalnya full kok, Bang. Suara Ya, Bang silakan. lancar ini, Bang. Silakan. Ketika besok saya masuk di Kristen, ketika saya nanti mau mencari pasangan hidup, apakah memang sudah ditentukan sama Tuhan Yesus? Apakah saya harus mencari sendiri, Bang? Ya harus mencari Apa sendiri harus lah, dibantu Bang. sama Bang Edis itu loh. Ya harus mencari sendiri. Tetapi Abang akan susah kalau mencari jodoh Kristen. Kenapa? Karena Abang bekas Muslim, bekas istrinya banyak. Pasti orang-orang akan berpikir saja, ini orang modus saja ini orang. Kan harus yang seagama gitu loh, Bang. Ya, artinya begini, Bang. Orang Kristen itu pintar-pintar. Dia bisa melihat apakah ini orang hanya modus saja, mau masuk Kristen hanya karena pengen menikah saja, begitu. Tapi intinya satu hal yang menjadi satu poin adalah Anda sekarang sudah berada di dalam kebimbangan. Sekarang Anda udah pengen masuk Kristen dan udah pengen meninggalkan Islam, ya? Saya pernah memang, Bang, saya pernah berdoa di tempat Bunda Maria. Bahkan saya pun meditasi di sana. Saya menemukan sebuah ketenangan juga, Bang. Ya, nampaknya Anda harus saya belajar kayak dulu disiram lah. air sama seorang perempuan gitu loh, Bang. Iya, ini dia ini kayaknya masalah roh rohnya mencari perempuan-perempuan masih ada di dalam. Iya, ini di dalam terawangan saya ini dia spiritnya Muhammad masih kuat banget. Ya udah, Bang. Anda harus belajar dulu, Siap, ya. Bang Edis, terima kasih, Bang Oke, Edis. belajar dulu lah. Nanti kalau Anda Bang. benar-benar sudah betul-betul ini baru kita bisa lanjutkan. Sekarang ini Anda masih dikuasai oleh spiritnya Muhammad. Bang Edis. Oke, saya turunkan ya. Oke. Teman-teman banyak yang nge-lag ya. Aduh. Iya, ini nampaknya sebagian penonton memang tidak bisa melihat siaran kita ini, teman-teman, karena mungkin ada pembatasan ya. Pembatasan ini, teman-teman. Ya, tapi gini, lancar. Lancar ya. Ada yang ngomong nge-lag tuh, nge-lag, ada yang bilang nge-lag. Lancar, nge-lag. Aman, ada yang bilang aman, ada yang bilang lancar. Lancar ya, lancar. Oke, lancar. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Supriyadi. Ya, ini Supriyadi nih pasien lama kita nih, Supriyadi. Coba saya bersihkan dulu ya penontonnya. Lancar ya. Kadang-kadang nge-lag. Saya tidak tahu ini kenapa kadang-kadang nge-lag. Mungkin sinyal kalian mungkin. Atau refresh dulu HP kalian ya. Hujan ya. Iya, oke. Oke. Sudah saya bersihkan ya.
Oke, sebentar ya, saya cek dulu di YouTube lancar kok. Karena cuaca. Oh iya, memang Indonesia sedang hujan deras ya, sedang musim penghujan, jadi ya mohonlah maklum lah ya. Seperti ini. Aman tapi ya, aman ya. Oke, aman. Sulawesi Selatan aman. Oke, lancar jaya. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Pukul 9 waktu Indonesia Barat ini. Oke, kita kasih naik ada Sugiman Jangkung. Sugiman. Ya, Sugiman Jangkung, selamat malam. Nah, kabur kan. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar ya. Ini saya coba naikkan, tapi saya tidak tahu apakah dia bisa menyalakan kamera atau tidak ya. Fadzul, ini Muslim. Fadzul ini Muslim. Tapi apakah dia bisa menyalakan kamera? Oh, bisa. Bisa, Fadzul. Ya, selamat malam Fadzul. Waalaikumsalam. Ya, silakan Fadzul. Muslim ya, Bang ya? Muslim. Iya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan, Bang? Silakan. Agak naik sedikit, Bang. Bang, agak naik sedikit biar kelihatan. Mana kameranya ini? Jangan dimatikan, Bang. Tadi udah nyala. Nah, gitu. Agak naik, Bang. Ini. Gelap punya, Bang. Nah, gitu. Tapi agak naik, Bang. Jangan cuma leher doang. Abang dari tadi saya tengok memang sering menyalahkan Muhammad. Bang, jangan begini-begini. Bang, jangan begini. Terus cuma leher doang segini. Coba agak naik sedikit. Nah, gitu loh. Pakai baju dulu, sono. Bang, jangan dimatikan, matikan, hidupkan. Tenang dulu, Bang. Tenang. Ah, dimatikan lagi, hidupkan lagi. Gimana sih? Punya abang tidak nampak, Cok. Tidak nampak gimana sih? Gelap, Bang. Yang gelap yang mana? Layar ini gelap, cuma komentar saja yang nampak. Oh, coba naik ulang ya. Naik ulang. Oke. Aduh. Kenapa sih ya sinyalnya ya? Padahal bagus loh. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Abdul Hamid. Ya, Abdul Hamid, saya heran nih orang-orang ini, dia tahu nggak gitu ada ribuan orang nonton, dia naik nggak pakai baju begitu. Kadang-kadang otaknya di mana? Saya heran. Ya, Abdul Hamid, Muslim ya, Bang ya? Muslim lah, Bang. Muslim. Silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Awak mau bertanya ya, satu nih. Tuh, silakan. Kenapa Bang Edis ini nggak suka sama Islam dan kenapa menjelekkan Islam? Aku nanya ya. Kenapa tidak suka dengan Islam dan menjelekkan agama Islam? Begini, ya. Sebenarnya bukan tidak suka. Saya ini tidak suka dengan orang-orang Islam yang membahas-bahas agama Kristen, tetapi mereka itu tidak tepat membahasnya. Kemudian kalau Anda katakan saya menjelek-jelekkan agama Islam, sebenarnya itu kamu terlalu nafsu mengatakan demikian. Kamu mengatakan itu berdasarkan hawa nafsumu. Begini, Bang. Kalau misalnya saya mengeluarkan satu statement tentang agama Islam. Saya kasih contoh misalnya. Tentang Muhammad yang menikahi anak di bawah umur. Itu menjelek-jelekkan atau mengungkapkan sebuah fakta? Contoh ya, Bang, kan. Kalau setiap pertanyaan yang abang kasih itu semua ada jawabannya. Tinggal kadang abang ini bertanya sama orang yang memang awam dia. Coba bertanya sama emang orang yang tahu dia. Contoh, Anda awam atau tahu? Insya Allah sebagian tahu, tapi bukan nggak setinggi sama. Oke, yang mana yang menurut Anda? Yang mana yang menurut Anda satu statement saya, tetapi merupakan fitnah saja atau menjelek-jelekkan saja atau tidak benar? Yang mana? Contoh kayak semalam kita kan pernah live, tinggal abang buang kan. Nah, di situ ada abang bilang tuh pas Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin kita kan. Tinggal dia itu di alam kubur. Kenapa lagi dia masih memimpin padahal dia udah di dalam kuburannya kan?
Oke, Kalau di sekarang dalam- saya konfirmasi dulu. Betul tidak Muhammad itu pemimpinmu? Contoh ya Bang ya. Nah, Muhammad kan ditanya itu kan langsung, Bang, dia memang betul atau tidak bahwa Muhammad itu pemimpinmu? Muhammad, tunggu ya Bang, biar Nah, saya kan jawab tahu dulu. jawabnya kan sudah susah, gimana sih? Muhammad itu Bang, saya nanya Di- simple, dijelaskan simple, di dalam simple. Al-Quran, Bang, Bang. dengerin ya, biar kita nggak panjang lebar diskusinya. Betul atau salah bahwa Muhammad anaknya Aminah yang suaminya Aisyah adalah pemimpinmu, bahkan pemimpinnya umat Islam? pemimpinnya umat Islam. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Quran surah An-Nisa. Abang bisa baca Quran nggak? Alamak, Di dalam- Jang, beratnya ngomong-ngomong. Yang saya Kan tanya itu hati- cuma sederhana loh, Bang. Kenapa sih susah sekali? Bahkan ada lagunya Nah, loh. Muhammad, Muhammad, Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku. Ada lagunya itu. Karena saya Apa tinggal nak? di samping masjid, Bang. Gini, dengerin saya. Rumah saya itu nempel sama masjid. Makanya saya tahu lagu-lagunya. Kalau misalnya waktu bulan Ramadan, sore-sore itu, sebelum buka puasa, mereka setel itu keras-keras di toa. Pokoknya jangan buang dulu ya Bang. Aku ada 3 pertanyaan nih sama Iya, Abang. sebelum ke sana Itu dulu kan- saya tanya dulu. Betul atau salah bahwa Muhammad itu pemimpinnya umat Islam? Ya betul lah, Nabi Muhammad Betul. itu adalah pemimpin. Betul atau salah Islam. bahwa Muhammad adalah mayat sekarang? Dia mayat, orang mati. Nabi Muhammad tuh memang Betul, sekarang betul atau udah tidak di- Muhammad sudah mati? Ya betul lah. Oke, artinya Ya, betul. umat Islam dipimpin orang mati, betul? Ya Allah Bang. Gimana Makanya sih? aku jelaskan di dalam Al-Quran. Bagaimana Kanda ini Muhammad gini loh. Muhammad dipimpin orang mati, umat Islam dipimpin oleh mayat dalam kubur. Betul atau salah? Kenapa dipimpin? Makanya dengarkan dulu aku Bang. Ini kan Abang ini selalu Silakan. Oke. Di dalam Al-Quran kan dijelaskan di dalam Quran surah An-Nisa, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Yang dibilang taati Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kalian, bukannya dibilang Rasul itu adalah pemimpin. Jadi Rasulullah bukan pemimpin orang umat Islam. Dia itu adalah untuk ditaati. Dia itu utusan dan Rasulullah Makanya berkata, teman-teman saya "Innama pernah bilang bu'ithtu mencari liyutimma orang Islam yang waras ketika ngomong agama Islam itu sama seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Bang, saya punya banyak teman-teman orang Islam. Mereka pintar-pintar kalau ngomong hal lain. Tapi ketika ngomong agama Islam mendadak mereka langsung pengak. Saya juga Coba Bang, dengar saya dengar berbeda. dulu. Berarti Muhammad Saya bukan baca. pemimpinnya umat Muslim. Dia itu nabi kami. Pemimpinnya itu umat Muslim bukan? Ya. Ali bin Abu Thalib juga pemimpinnya orang Muslim. Saya tidak tanya Ali bin Abu Thalib, saya tanya Muhammad. Apakah Muhammad pemimpinnya umat Muslim? Itu pemimpinnya umat Muslim juga pas zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang umat Muslim Umar bukan bin dipimpin Khattab oleh juga Muhammad. pemimpinnya Muslim. Abu Bakar juga pemimpin. Sekarang umat Muslim yang ada sekarang ini, apakah menjadi pemimpinnya? Itu Berarti Muhammad sebagai pemimpin. itu Prabowo juga itu pimpinan. Apa juga Ya, Prabowo? tidur dulu di sana, pernah, Bang. ya? Lari ke Prabowo, lari kemana? Ya, Ditanya malah Muhammad lari, Bang. gimana? Tapi teman-teman, itu adalah sebuah tanda, sebuah sinyal dari mereka bahwa apa? Bahwa mereka sudah tidak mau lagi menjadikan pemimpinnya karena sudah dibongkar oleh Edis TV. Malu mereka. Naik. Oh iya, oke. Saya Bentar dulu, tanya. bentar dulu. Sama yang kenapa apa yang dia katakan itu benar? Kamu tuh kalau ngomong dengerin dulu benar sendiri. Ngomongin itu benar. Dia itu walaupun anak kecil, bocil, ilmunya lebih aku tahu. Jadi kalau itu dengerin dulu omongan orang, jangan dipotong-potong. Silakan. Apa? Yang dia omongin itu benar tadi. Semestinya kamu dengerin dulu omongan dia. Jangan kamu potong-potong. Baik. Kalau menurut kamu kayak gitu mah ya. Jadi kamu pengennya kamu menang. Muhammad pemimpinmu atau tidak? Muhammad itu benar panutan. Kalau pimpin sekarang dia tidak ada memang. Berarti Muhammad Sudah bukan tidak pemimpinmu. ada. Tetap pemimpin. Pemimpin zaman dulu. bukan. On off. Ada saklarnya ini, saklarnya Muhammad, ada saklarnya. On. Apa maksudnya?
Pertanyaan saya, Mia, sederhana saja. Coba Mia, kamu bisa nggak kameramu itu diem gitu? Kameramu Bisa, diem. bisa ini, bisa. Ih. Oke, baik. Yang saya tanya itu sederhana, Mia. Apakah sekarang Muhammad itu dijadikan pemimpin oleh umat Islam? Kalau pemimpin dalam apa dulu? Dalam hal apa dulu? Di dalam agama, di dalam agama. Tetap dia itu pemimpin panutan. Pemimpin, oke, pemimpin. Oke, sekarang saya tanya, apakah Muhammad sekarang sudah mati? Ya memang sudah. Ada di dalam kubur? Ya entah di dalam kubur, tapi dia memang sudah dikuburkan. Kuburannya ada di dalam sana. kubur. Oke, baik. Berarti umat Islam adalah umat yang dipimpin oleh mayat dalam kubur, betul? Tidak. Kan gimana? Berat ini susah ini, teman-teman. Logikamu gimana sih, Mia? Kamu mau dengerin omongan orang. Itulah kamu yang nggak mau dengerin omongan orang. Oke, coba silakan. Apa yang mau kamu utarakan? Silakan. Ya tadi itu yang kamu omongin. Kamu tanya itu dia pemimpin bukan, dia udah dikubur bukan, dia udah mati bukan. Memang sudah, tapi artinya kesimpulannya umat Islam adalah umat yang dipimpin oleh mayat dalam kubur, betul? Ya memang sudah tidak ada. Aku tanya, imammu mana? Imammu masih ada di kubur apa belum? Tidak. Kami imam besar kami adalah Tuhan Yesus, naik ke surga hidup. Kami tidak mengikuti orang dalam kuburan. Kekristenan itu berbicara, tenang. Kekristenan itu berbicara tentang penyerahan hidup kepada Yesus yang hidup. Sementara Islam adalah tentang penyerahan diri kepada Muhammad, penyerahan diri kepada orang mati di kuburan. Kamu berkatanya salah. Kalau saya udah di kubur, tapi apakah kamu menjadikan bapakmu sebagai pemimpin umat Islam? Pemimpin dalam berkeluarga. Saya tidak bilang pemimpin dalam keluarga. Ya itulah kamu nggak mau dengerin Islam omongan mana yang orang. menjadikan bapakmu sebagai pemimpin? Pemimpin dalam keluarga itu bapak. Saya nggak bilang pemimpin dalam keluarga, Mia. Yang saya bilang ini seluruh. Dengar. Di dunia ini ada kurang lebih 1 miliar orang Kristen, orang Muslim. Ada kurang lebih 1 miliar umat Islam di dunia ini. Ketika mereka ditanya, kepada siapakah kalian menyerahkan kepatuhan, ketundukan, ketaatan? Pasti jawabannya kepada Muhammad, betul? Wajahmu jangan kau tutup-tutupi, Mia. Jangan kau sebentar begini, sebentar kau di sini, sebentar kau begini. Begini saja terus begini loh. Tegap begini. Aku ngeliat typingan itu loh, ngeliat Nggak typingan usah kau itu. lihatkan typingan. Coba Mia dengarkan. Salahnya sebut nama. Begini Mia, begini. Kalau kamu menjadi Islam itu adalah Mia, kamu sudah cantik kok. Nggak usah kamu begini-begini terus. Nanti pusing loh penonton, pusing. Tenang. Yang cantik. Coba Mia. Coba kamu tenang. Bisa nggak kameramu kamu letakkan dulu? Sebodoh maunya gini aku. Kalau kamu misalnya krisis percaya diri, kalau misalnya kamu takut dilihat orang, jangan memaksakan diri. Kalau kamu saja sudah begini-begini, sudah malu jadi orang Islam, gini, jangan memaksakan diri. Enak aja malu, aku nggak malu. Kenapa kamu sebentar-sebentar sembunyikan wajah, sebentar-sebentar begini, kenapa? Kesel sama kamu potongan orang anak tadi aja dipotong-potong. Aku juga potong tuh kameranya segini. Karena yang saya tanyakan tidak dijawab. Dia menjawab pertanyaan yang lain. Yang saya tanya itu cuma sederhana. Muhammad adalah pemimpin kalian. Premis pertama. Ingat, premis pertama, Muhammad pemimpin umat muslim. Premis kedua, Muhammad ada di dalam kubur. Maka kesimpulannya, umat muslim adalah umat yang dipimpin oleh mayat dalam kubur, betul? Ya tidak begitu juga bicaranya, jangan seperti itu. Terus gimana? Itu adalah kesimpulan logis dari dua premis tadi. Contoh begini. Males kamu mah, nggak mau ngedengerin omongan, nggak mau ngedengerin omongan. Ya silakan orang, lah daripada dia nanti nangis. Nanti daripada dia nangis mewek kan, guling-guling nanti dia di pasir lah. Silakan. Enggak nangis. Kamu mah dengerin dulu omongan yang tadi anak tadi aja mau ngejelasin, udah baru juga sepotong, seucap kata udah dipotong padahal yang dia omongkan itu benar. Gitu, dengerin dulu, bukannya dipimpin sama orang yang udah mati. Bisa dia tidak memimpin memang, tapi syafaatnya itu sampai akhir hayat buat umat Islam. Muhammad pemimpin, dia tidak memimpin. Ini yang mana sih? Muhammad pemimpin, tapi tidak memimpin, tapi memimpin, tapi tidak. Gimana?
Dan kamu yang ketahuilah ngomong-ngomongin omongan. bahwa sesungguhnya mereka berada di dalam kebimbangan yang nyata. Dan siapakah mereka yang berada dalam kebimbangan yang nyata? Yaitu mereka yang sebentar mengatakan Muhammad pemimpin, sebentar bukan, sebentar on, sebentar off. Macam saklar. Yang demikian itu mereka akan mendapat ganjaran di dalam neraka jahanam. Tuh. Malah ditanya mau nggak dipoligami, siapa juga yang mau ngarang? Tuh pengikut lu tuh. Mia, bukankah itu ajaran agama Islam? Ya tapi kan tidak semua mau dipoligami. Kalau tidak Walaupun mau ajaran Islam. berarti kamu melawan sunnah Rasul. Coba istri-istri Muhammad dipoligami tidak? Tidak. Siapa istri Muhammad yang tidak dipoligami? Nabi Muhammad itu tidak dipoligami langsung 4, dia satu-satu. Salah Iya, aja umatnya berarti artinya istrinya Tuh, dipotong lagi dimadu. omongannya. Gimana sih? Dipotong lagi omongannya. Belum kita selesai dijelasin. Sebutkan satu istri Muhammad yang tidak dimadu. Ya tidak dimadu semuanya juga. Karena Nabi Muhammad itu satu-satu, bukannya sekaligus 2, 3, 4 itu salah. Jadi habis satu, misalkan meninggal, dia nikah lagi baru. Itu tidak poligami. Nabi Muhammad itu karena ajaran yang lainnya aja umatnya itu yang nafsu 3, 4. Jadi bagaimana mungkin istri-istri Muhammad saling bertengkar? Siapa yang bertengkar? Istri-istri Muhammad, sesama istri Muhammad saling bertengkar, gimana sih? Ada bertengkar ngarang kamu. Jadi kalau saya bacakan dalil-dalilnya gimana? Mau turun ah? Ya udah turun sana. Oh, kamu saja nggak jelas kok. Aduh, sulit. Bagaimana mungkin kamu menjawab Muhammad itu bukan pemimpinnya umat Islam? Muhammad itu sampai sekarang pemimpinnya umat Islam. Gimana? Kalau kamu betul-betul kamu mengatakan yang jujur tentang agama Islam, Muhammad itu sampai sekarang masih menjadi robnya umat Muslim. Idam Marwi. Selamat malam, Idam Marwi. Ya, selamat malam. Silakan nyalakan kamera Anda. Kalau dari wajahnya, foto profilnya ini Ustadz nih. Cuman kalau Ustadz kesini biasanya dari A sampai Z dia mengiyakan omongan saya. Ya kalau Ustadz naik ke sini, umat Islam itu makin hancur hatinya karena diiyakan semua omongan saya. Oke, Ilham Idam Marwi. Saya tanya dulu Bang, Muslim ya Bang ya? Muslim. Muslim. Ya silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Anda punya latar belakang atau background pengetahuan tentang agama Islam ya? Ada. Ada. Saya lihat dari profil Anda nampaknya Anda seorang penceramah atau pengajar agama Islam. Ya. Oke. Betul tidak bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam? Rob dalam arti kata apa, Bang? Jangan diterjemahin dulu, Bang. Kalau kita bicara terjemahan, itu nanti kita akan berdebat lagi. Betul tidak? Secara di dalam bahasa Arab atau di dalam pengertian dalam pengertian bahasa Arab, Muhammad itu adalah robnya umat Muslim. Saya minta klarifikasi dulu dari Abang. Rob yang dimaksud apa, Bang? Nanti salah dipelintir ya, Bang. Nah, kan udah saya bilang. Sulit bagi Muslim untuk mengakui kenyataan. Jadi begini Bang, kita ini sebenarnya ya, kalau kita benar-benar mengerti sebuah bahasa, kita ini nggak berdebat loh. Bapa di sorga mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Bapa di sorga itu Rob juga. Jadi Yesus itu anaknya Bapak ya? Tenang Bang. Saya belum selesai, nanti Anda tanggapi. Yesus berarti punya Bapak? Oh iya dong. Bapaknya di sorga, Yesus anaknya gitu, benar Bang? Iya dong. Tapi bukan berarti Ibunya Maryam, benar Bang? Tapi Ibunya bukan Maryam. berarti gimana? Oh, Yesus ada Bapak di sorga, ibunya di dunia namanya Maryam, benar Bang? Betul. Ah ya, berarti punya Bapak, punya Ibu ya? Oh, iya dong. Wow, bagus. Nah, Yesus adalah Rob kami. Bapa di sorga juga Rob kami. Roh Kudus juga Rob kami. Nah, ada 3. Oh iya, Rob kami ada 3. Nah, sementara kalau Muslim saya ajak diskusi, kayak ular. Padahal pertanyaan saya cuma simple. Apakah Allah itu Rob kamu? Pendebat lawan-lawan saya, ustadz sudah jawab iya. Apakah Muhammad itu Rob kamu? Dia jawab iya.
Udah simple, kita itu udah selesai diskusi kita. Cuman orang Jadi, Islam muter Maryam- kayak ular. Ular. Memang kalian ini Maryam itu ular. berarti Ular kalian ini. Makanya gini saja Bang, gak usah panjang lebar. Maryamnya Saya tanya berarti simple saja. Bapak punya Gini. istri namanya Maryam Bang ya? Saya tanya simpel saja begini. Apakah Muhammad itu robnya umat muslim? Rob dalam arti apa dulu Bang? Ya, tidur kau di bawah sana. Ya memang kalau udah begini ngapain lagi diajak diskusi? Iya kan muter. Ular. Kita ini sudah sampai kepada satu tahap yang supaya kita itu mengerti satu sama lain. Ketika saya tanya Muhammad, apakah Muhammad robmu? Rob pengertian apa? Nggak usah diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Susah banget sih. Kalau diterjemahin nanti debat kusir lagi kita. Ular kadut. Setiap umat muslim ditanya, apakah Muhammad robmu? Muter kayak Rob apa dulu? Pengertian rob apa dulu? Rob ini. Muter. Rijal, apakah Muhammad itu robnya umat Islam? Ya, dia pemimpinnya umat Islam. Apakah Allah itu robnya umat Islam? Mungkin ada juga. Ya, Des. Apakah Allah robnya umat Islam? Allah robnya umat Islam. Oke, berapa berarti rob kalian? Berarti berapa rob kalian? Des, bentar dulu. Muter. Berarti berapa rob kalian? Des, begini Des ya. Udah tidur sana Rijal. Tidur sana. Oh, ditanya berapa robmu kamu? Saya kalau ditanya saya jawab 3. Susah amat sih. Emang kenapa kalau 3? Susah banget. Rob saya ada 3. Karena tidak mungkin kita menjadikan Bapa di surga sebagai Rob kita kalau tidak menjadikan Yesus juga sebagai Rob kita. Bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai Rob kita kalau tidak menjadikan Roh Kudus sebagai Rob kita? Makanya walaupun 3 tetapi 1. Kan susah banget kamu bilang begitu saja, kamu gak nyambung-nyambung. Benturin kepala ke ubin. Kurang-kurangin kau benturin kepalamu ke ubin biar kau nggak seperti itu. Gimana? Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya. Kita kasih naik ada. Bentar. Bayu. Oke, kita kasih naik ada Bayu. Kitty 02 sekian. Ya, silakan. Kitty, nyalakan kamera Anda. Halo Kitty. Halo Bang. Ya. Muslim Bang? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Dek, mana Dek? Silakan nyalakan kamera Bang. Gimana nih Bang caranya Bang? Tuh, sudah saya kirimkan undangan, silakan Anda terima. Apa sih namanya? Kamera Bang Dek. Terus, tak tahu. Oh iya, boleh. Bang, coba Bang, waktu nyalakan kamera, kameranya dihadapkan ke depan Bang, ke wajah. Begini. Iya. Bang, saya konfirmasi dulu satu kali lagi, Muslim ya? Ya, 100% Muslim Bang. Oke, apa yang mau Anda utarakan Bang? Silakan. Gugup Bang, turun aja. Gugup gimana? Jangan maksakan diri Bang. Abang sudah lama nonton Edis TV? Enggak punya deh Bang. Enggak, kutanya dulu, Abang sudah lama nonton Edis TV? Oh iya, sudah lama saya Bang nonton Bang Edis. Sudah lama, tapi masih Islam? Iya. Atau sudah meragukan agama Islam? Jadi gini Dis. Gimana? Apa ya?
Berat dia kayaknya mau bicara, teman-teman. Bang, masalahnya ini masalah tentang agama, Bang. Nggak boleh, Bang. Wah. Ya sudahlah Bang, kalau Abang sudah berada dalam keraguan-raguan, mungkin kalau berbicara secara publik begini nanti tetangga Abang tahu. Boleh lewat inbox nanti Bang ya. Kirim pesan ya. Oke? Oke, baiklah, baik. Grogi dia. Oke, saya turunkan ya, Teman-teman, kalau Anda misalnya menonton Edis TV, lalu Anda terpengaruh, lalu Anda mulai berpikir, lalu Anda sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan agama Islam, memang tidak perlu kalian mengatakan secara publik. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan tetanggamu, ya, sanak familimu tahu. Seperti itu. Pelan-pelan saja, dirahasiakan saja. Makanya kan saya sudah pernah bilang, biarkan saja yang Islam itu KTP-mu. Mengenai jiwamu, mengenai dirimu, orangnya, sang pemilik KTP, ya sudah bukan Islam lagi. Biarkan saja agamanya yang Islam, KTP-nya. KTP-nya saja yang Islam, ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ya, teman-teman ya. Malam hari ini kita kena pembatasan, teman-teman. Makanya ini banyak yang disembunyikan ini dari penonton ini. Banyak yang tidak melihat. Makanya kok masih 9.000 terus dari tadi ya. Iklan dulu, iklan dulu. Ya teman-teman sekalian, sekali lagi ya, pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Teman-teman, ini sudah sebentar lagi mau memasuki bulan November ya. Jadi teman-teman, kita ada program kita itu adalah mendirikan markas kita, rumah apologet kita. Kepada teman-teman yang tergerak hatinya, yang suka dengan channel Edis TV, teman-teman bisa mensupport keberlangsungan channel Edis TV ini dengan cara ikut berkolekte atau memberikan persembahan untuk pendirian atau pembangunan rumah apologet kita. Nah, yang kita rencanakan teman-teman, rumah apologet kita ini kita dirikan di sini di California. Jadi teman-teman, target kita itu bulan Desember. Tinggal 2 bulan lagi teman-teman. Nah, apakah itu tercapai atau tidak, kita masih belum tahu. Seandainya nanti tidak tercapai target yang kita targetkan, maka kita tetap akan mendirikan rumah apologet, tetapi kita mungkin tidak di California, seperti itu. Karena di California memang cost-nya, pengadaannya tinggi. Tetapi kalau di California ini itu yang paling mudah dijangkau. Jadi kalau teman-teman mendaratnya di Los Angeles, teman-teman dekat dari situ. Biasanya kalau pesawat itu dari Jakarta ke Los Angeles, begitu. Supaya tidak perlu naik pesawat lagi di dalam sini, di dalam Amerika gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ supaya tidak hilang nomornya ya, tangkap layarnya. Ingat teman-teman, banyak sekali akun-akun palsu di luaran sana ya. Saya sudah bosan dan kalian pun sudah bosan mendengarnya bahwa kalau kalian mengikuti Edis TV, kalian harus cek apakah yang kalian ikuti itu Edis TV yang palsu atau yang asli. Begitu. Caranya itu kalian kan bisa cek pengikut atau yang kalian ikuti. Kalau kalian punya TikTok, mampir ke beranda kalian. Nah, di beranda kalian itu, kalian ketik aja berapa yang kalian ikuti. Terus kamu ketik aja di situ Edis TV, ada berapa muncul Edis TV. Kalau kalian yang muncul 3, berarti 1 palsu, karena yang asli cuma 2. Apalagi kalian mengikuti 12 Edis TV, berarti 10 palsu. Gitu ya, teman-teman ya. Saya sudah sampai ngomong ini tuh sudah berulang-ulang dan orang sudah bosan dengarnya. Seperti itu ya. Apakah BRI aktif di Amerika? Untuk masalah-masalah teknis seperti itu, saya tidak perlu harus menjelaskan kepada kalian bagaimana cara-caranya. Saya ke ATM sini saya tarik juga bisa. Tapi seperti itu tidak perlu kalian tahu. Intinya kalau kalian mau support saja begitu. Kalau tidak usah ya jangan memaksakan diri. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah teman-teman, akun-akun Edis TV palsu itu sudah banyak memakan korban. Begitu. Dan korbannya itu biasanya orang-orang yang, mohon maaf ya, saya kalau ngomong begini nanti dibilang anulah. Nanti dibilang saya orangnya terlalu kejam. Tapi nggak saya bilang orangnya ya kok kayak lembu, bengaknya setengah mati. Korban-korbannya itu biasanya adalah orang-orang yang memang IQ-nya itu seperti gorila.
Mohon maaf teman-teman, saya harus mengatakan seperti itu, ber-IQ gorila. Karena apa? Karena ya memang dibilang seperti itu juga nanti kasihan. Ya. Oke, kita kasih naik ada Bung Amar. Ayo, Bung Amar. Ya, silakan Bung Amar, nyalakan kamera Anda. Oh, lari dia Bung Amar. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Punggawa FDII. Apa ini? Punggawa FDII. Punggawa FDII. Ya, selamat malam Punggawa FDII. Malam, Dis. Ya, silakan nyalakan kamera Anda, Muslim. Malam. Iya, Bang, malam. Saya dengar, Bang. Silakan nyalakan kamera Anda. Apa betul kata Bombong, kemudian dapat koin? Bang, kalau mau bicara, nyalakan kamera biar saya tanggapi. Kalau Anda cuman ngomong begitu kayak anak-anak, cuman mewek-mewek gitu, ngapain, Bang? Nyalain kamera dulu, baru ngomong. Silakan. Jadi sudah berapa bata ini batu yang dibeli ini untuk bangun rumah apologet? Batu? Emangnya di sini saya beli batu-batu, Bang? Memangnya? Bang, Abang pernah ke Amerika nggak, Bang? Pernah Abang ke Amerika? Makanya kalau Anda mau serius, coba Anda nyalakan kamera, kita ngobrol nih, gimana? Sanggup? Biar saya tanggapi, sampai ujung berung saya tanggapi. Silakan. Berani nyalakan kamera? Heran saya dengan kalian ini. Suruh nyalain kamera, tidak berani. Bang, di California sini, rumah itu tidak pakai batu bata, Bang. Di California ini, rumahnya itu pakai kayu. Kok batu kau bilang? Makanya Bang, sesekali kau jangan ngendok terus di Ka'bah. Yang pakai batu Ka'bah sana. Disuruh nyalakan kamera. Herman saya dengan kalian ini. Kalian itu jangan menyamakan sesuatu yang ada di Indonesia dengan sesuatu yang ada di luar. Kalau di Indonesia bisa batu satu, habis itu ini ada satu, bisa. Kalau di sini tidak bisa. Kalau mendirikan sesuatu kontraknya harus jelas. Emang dibeli batu satu, batu. Ayo silakan. Kalau kalian pun mau menanyakan itu, saya jawab kalian. Yang syirik, yang musyrik itu ya Muslim dan Yudas Iskariot, Rudi Iskariot. Di situ lagi bahasannya. Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya. Oh, ini sudah naik nih sekarang. Fajul sudah naik. Oke, silakan Fajul. Lagian kalian tidak pernah support Muslim lagi. Ya jelas aja lah kamu musyrik. Kamu tidak suka kalau ada rumah apologet. Itu. Udah pakai baju Bang sekarang? Udah Bang. Nah, ya silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Boleh bertanya ya kan? Boleh, silakan. Oke. Menurut Abang Yesus itu Tuhan atau Nabi? Bang, mau ngulang-ngulang lagi? Ya, saya kan cuma bertanya lagi dengan Abang. Macam mana menurut Abang? Bang, itu pertanyaan udah basi. Punya pertanyaan lain? Ya, cuma itu saja sih yang mau saya ditanyakan. Cuman itu saja. Baik, Bang. Ya. Bang, kalau Anda bertanya Yesus itu Tuhan atau Nabi, ya dua-duanya Bang. Yesus itu Tuhan, Yesus itu ya Nabi, Yesus itu ya manusia, Yesus itu ya Tuhan, begitu. Nah, terus? Yang jadi masalah, kenapa kamu masih menuhankan Muhammad? Itu yang jadi masalah. Masalahnya, kami orang tidak menuhankan Muhammad. Muhammad adalah perantara. Artinya iya, perantara kenapa itu kau tuhankan? Dari mananya yang dituhankan? Kau dari mananya? Bagaimana cara kalian memperlakukan seorang manusia Muhammad? Saya tidak memperlakukan apapun. Dia hanya kita memuji sebagai nabi dia. Yang ketika suci. Orang Kristen di gereja Bang, waktu orang Kristen di gereja berseru-seru ya Yesus begitu, kalian bilang manusia kok dituhankan, betul? Terus ketika kalian di masjid ya Rasulullah ya Muhammad, kalian begitu nggak? Oh Bang,
Di Islam tuh kalian ada. begitu nggak? Jawab dulu. Kalian begitu nggak? Di masjid mana ada? Kalau di masjid tidak ada bang. Yang di masjid Ya udah nggak usah di masjid, nggak usah di masjid. Umat Muslim begitu nggak? Ya Rasulullah, ya Muhammad, betul gitu nggak? Itu namanya berselawat, itu memuji. Nah makanya saya Ada bilang di- bang, kalian ini standar ganda. Ketika kami orang Dengar Kristen dulu. berseru-seru kepada Yesus, kau bilang menuhankan Yesus. Sementara kalau kalian ya Muhammad, dengarlah seruan kami ya Rasulullah. Oh itu tidak menuhankan. Dengar dulu, di Islam itu Mana ada sih yang kalian namanya ini? berselawat. Ada namanya berselawat, ada namanya berzikir. Apa bahasa Indonesianya solawat? Nah, berselawat itu kan untuk memuja. Memuja. Kalian memuja-muja Muhammad nggak? Memuja bukan artinya mentuhankan Muhammad. Yaudah orang Kristen memuja-muja Yesus nggak? Itulah artinya memuja, kan dia kan seorang nabi. Kalau memuja Iya, itu orang wajar. Kristen memuja-muja Yesus nggak? Memuja, Menuhankan nggak? menuhankan. Oke, umat Muslim memuja-muja Muhammad nggak? Itu memuji, memuja, memuji memang lagi. bengak. Makanya saya bilang, menjadi seorang Muslim adalah membuat dirimu bengak ketika ngomong agama Islam. Makanya ketika orang Muslim membahas agama Islam, disitulah akal dan logikanya tidak digunakan lagi. Kalau akal dan logika dipakai, manusia mana yang jadi Tuhan, bang? Muhammad yang dituhankan orang Islam. Yang jelas menuhankan manusia itu Kristen. Bang, kami menuhankan manusia, menuhankan Yesus, sementara kamu menuhankan manusia, Muhammad. Kenapa kamu kok ribut? Tapi orang tidak mengakui Nabi Muhammad itu Tuhan. Nabi itu ya Memang Rasul. ada berdasarkan pengakuan. Menuhankan itu memang berdasarkan pengakuan, tidak berdasarkan perbuatan. Mulutmu tidak mengaku menuhankan Muhammad, tetapi perbuatanmu kepada Muhammad adalah mempertuhan. Sama seperti orang maling. Tahu orang maling korupsi? Mulutnya tidak mengaku dia korupsi. Tetapi perbuatannya membuktikan bahwa dia maling. Membuktikan bahwa dia pelaku korupsi. Iya, banyak tuh yang ditangkap KPK. Mulutnya tidak mengaku, tapi perbuatannya menjelaskan bahwa dia adalah melakukan korupsi. Sama seperti orang Islam. Mulutnya tidak mengaku menuhankan Muhammad, tetapi perbuatannya adalah menuhankan, mengkultuskan Muhammad. Saya tanya dengan abang. Menuhankan itu kan apa ya? Kayak apa menuhankan itu? Menurut iman kan? Enggak, apa perbuatan menuhankan itu? Menuhankan itu kan kita menyembah dengan dia. Kami kan menyembah dengan Allah. Kalau abang Menyembah kan dengan, Yesus. menyembah dengan gimana? Menyembah dengan? Menyembah dengan cara kami kan sholat. Kalau cara Sholat, abang oke. gimana sholat? Anda ketika Anda sholat, Anda memanggil siapa? Allah. Kalau saya buktikan bahwa ketika Anda sholat, Anda memanggil Muhammad gimana? Coba buktikan. Ketika Anda sholat, waktu Anda sholat, Anda ucapkan gini nggak? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Anda ucapkan Itu salam buat Nabi. Ya, Anda ucapkan nggak itu? Ucapkan. Oke, ketika Anda ucapkan Assalamualaikum ya ayuhan nabi, Anda ngomong sama siapa di situ? Dengan Nabi. Nah, berarti di dalam sholatmu, kamu berbicara kepada Allah dan kepada Muhammad, betul? Dengar bang, kami sebelum... Bro, ini mulai ini kan. Kamu ini standar ganda loh. Ketika kami orang Kristen, di dalam ritual agama kami berkomunikasi, berbicara kepada Yesus. Kau bilang menuhankan. Sementara kau ngomong sama Muhammad, ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Muhammad. Kan kalian ini penyembah Muhammad, gimana sih? Gimana penyembahnya? Kami saat ada yang sholat itu namanya takbir. Mulai kayak Allahu gangsingan Akbar. kan kamu kan. Makanya begini loh, Faiz. Kita ini harus punya standar yang sama. Saya udah sering loh ngomong, orang udah sampai bosan gini. Kamu sama saya pergi ke acara hajatan. Kita makan. Saya ambil nasi segini, saya ambil ikan segini, saya ambil kerupuk segini, makan saya. Kamu juga sama, kamu ambil yang sama. Terus kamu bilang sama saya, "Ih, Oten makannya banyak." Sementara kalau kamu ngambil yang sama, oh, kalau ini Islam ini makannya nggak banyak. Ini beda ini, karena ini beda. Kenapa kamu standar ganda? Bahkan perlakuan orang Kristen terhadap Tuhan Yesus itu tidak lebih dahsyat daripada perlakuan orang Islam kepada Muhammad. Coba, di antara murid-murid, di antara pengikut Tuhan Yesus, adakah orang yang sampai rebutan bekas cucian tangan, cucian kakinya?
Tidak ada. Baca Injil 1000 kali, tidak ada pengikut Tuhan Yesus yang minum bekas air cucian tangannya. Sementara di dalam agama Islam, kalau Muhammad habis wudhu, bekas cuciannya itu jadi rebutan para penyembahnya. Bahkan keringatnya Muhammad, kalau dikerik begini, keringatnya Muhammad itu harum, jadi rebutan para pengikutnya. Harum 1000 bunga. Kencingnya Muhammad, kencingnya diminum oleh pengikutnya. Darahnya diminum oleh pengikutnya. Ludahnya menjadi rebutan para pengikutnya. Makanya Muhammad itu lebih hebat diperlakukan daripada pengikutnya Sai Baba. Tahu Sai Baba? Tahu. Terus? Nah, pengikutnya Sai Baba tidak memperlakukan Sai Baba seperti umat muslim memperlakukan Muhammad. Muhammad itu ya kalau ngeludah, katanya ditangkap. Ludah Nabi barokah, ludah Nabi, nempel kau di saya, ludah Nabi. Kalau Muhammad kencing, air minumnya diminum. Tidak ada air yang lebih segar dari kencingnya Muhammad. Kalau soal darah, Bang, memang saya pernah dengar. Muhammad itu dikultuskan, makanya Muhammad itu adalah manusia yang dipertuhan oleh para pengikutnya sampai hari ini. Sampai hari ini. Makanya umat muslim pergi ke kuburannya. Di sana dia berdoa, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Itu fakta. Bagaimana orang-orang pergi ke kubur Muhammad ke Madinah. Anda mau bantah yang mana lagi? Kalau di Islam itu memuji Muhammad itu memuji sebagai nabi, sebagai rasul yang terakhir, ya rasul yang menerima. Intinya kalian memperlakukan dia lebih dahsyat, lebih hebat daripada dewa-dewi orang-orang kafir. Kalian ini adalah sekelompok orang yang memuja, mengkultuskan seorang manusia yang bernama Muhammad. Bang, kalau Anda hidup sejaman dengan Muhammad, air kencingnya Muhammad Anda minum nggak? Kalau air kencing itu tidak ada istilahnya, Bang. Kalau darah memang saya pernah dengar. Darah Muhammad diminum, betul? Darah Muhammad diminum, betul memang. Oke, kalau ada orang minum darah berarti Dracula nggak dia? Ini, Bang. Sebentar. Tenang. Kalau misalnya Anda minum darahnya Udin, berarti Anda disebut Dracula nggak? Ya nggak tahu lah. Memang ini ceramahnya Abdul Somad nih. Memang mereka ini umat muslim ini memang kalau ngomongin Muhammad memang lain. Nih ya. Saya tunjukkan. Perhatikan ya, perhatikan. Coba dengarkan apa kata Ustadz Abdul Somad. Perhatikan ya, dengarkan. Nih. Kita pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib Antusahah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Nabi darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku haram disentuh api neraka. Darah Nabi SAW, darah kawan antumnya antum minum. Dracula. Lihat tuh. Lihat standar gandanya. Kalau orang minum darah temannya Dracula, kalau orang minum darah Muhammad bukan Dracula. Ini kan standar ganda. Makanya saya bilang umat muslim ini memang kalau soal Muhammad balik otaknya. Iya. Ketika ngomongin Muhammad, maka segala hukum-hukum, segala logika itu langsung berjungkir balik. Kalau minum, makasih Pak Agus Ibrahim. Kalau minum darah teman, Dracula. Kalau minum darah Muhammad, bukan Dracula. Kalau apa namanya, minum kencing teman, bengak. Minum kencing Muhammad, pinter. Dari mana abang dapat istilah minum kencing itu, Bang? Anda tidak tahu kencing Muhammad diminum? Tidak tahu. Belum pernah dengar? Coba tengok. Pantesan masih Islam. Dalilnya tengok. Baik. Coba ya, kamu dengarkan ini ya. Dengarkan. Ditanya, wahai Aisyah, ngelihat gak bejanah yang ada di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf. Wahai Ummu Yusuf ini khadamahnya Nabi.
membantu perempuan yang Nabi namanya Ummu Yusuf. Dipanggil, wahai Ummu Yusuf, ngelihat gak bejana yang dibuat tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Mana? Diambilin. Ini ya Rasulullah. Nabi tanya isinya mana? Bentar, ada musiknya sebentar, ada musiknya. Bentar, ada musik, ngapain sih dikasih musik begini? Bentar ya, sebentar. Nih, dengarkan nih. Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata di perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi. Air kencingnya Muhammad itu lebih segar daripada air manapun. Ya, air kencing, tapi tidak bilang dia wajib, kan? Iya, intinya air kencing Muhammad diminum sama pengikutnya, betul? Betul, cuman kan tidak bilang wajib. Oke, kalau misalnya kamu jadi pengikut Muhammad, kamu minum nggak air kencingnya? Dengar dulu, itu kan tidak sengaja. Istilah tidak sengaja. Kalau ada sekumpulan orang memperlakukan seorang manusia sedemikian rupa, ada manusia nih manusia, kalau ngeludah, ludahnya diambil, barokah, ludah Nabi ini, ludah Nabi barokah. Terus kalau dia cuci tangan, cuci kaki, air cuciannya diminum buat rebutan ini bekas cucian. Bukankah orang-orang tersebut telah mendewakan manusia itu? Bang, kalau Nabi jelas-jelas kami orang anggap itu Nabi sebagai iya, Rasul, Nabi Muhammad itu kalian perlakukan seperti dewa. Kalau kalian memang betul-betul gimana kalian ini? Intinya bagaimana umat muslim memperlakukan Muhammad? Muhammad diperlakukan bak Tuhan, makanya kalian mempertuhankan Muhammad. Belajar lagi sana. Belajar lagi agama Islam ya. Orang nggak ngerti agama, nggak ngerti apa-apa, maksa-maksa diri. Yuk, silakan teman-teman, silakan. Kita kasih naik ada pembantah Edis. Namanya saja sudah pembantah Edis nih. Mana kok hilang? Mana kok hilang nih? Pembantah Edis. Mana? Wah, tadi namanya keren ini, mau saya naikkan dia. Dianya hilang. Ayo silakan. Tadi ada loh dia di sini, pembantah Edis, namanya mana ya? Namanya aja sampai pembantah Edis loh. Luar biasa. Ayo silakan, ayo. Kita kasih naik ada Robert Toko Berkah. Robert Toko Berkah, silakan nyalakan kamera Anda. Selamat malam, Dis. Selamat malam. Muslim, Bang? Islam, Dis. Silakan nyalakan kamera. Ya, sebentar ya, Dis ya. Saya bantu dari sini ya. Tuh, sudah, nyalakan. Terima, tinggal terima itu. Bentar. Ya, silakan. Robert Toko Berkah, apa yang mau Anda utarakan? Tidak punya yang mau diutarakan, Dis. Saya mau dengar tadi bahwa Rob itu Tuhan katanya ya? Rob itu bahasa Arab, betul? Nah, secara kaidah bahasa Arab, bukan secara kaidah bahasa Indonesia ya. Ingat, secara kaidah bahasa Arab, Muhammad adalah Rob umat Islam. Itu sudah diakui ustadz-ustadz, sudah diakui ustadz-ustadz besar, lawan-lawan debat saya. Apakah Anda mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam? Bukan. Nah, ya kalian saja nggak berkasih sama kok, gimana? Ya kalau seperti itu kamu debat saja sama ini Ustadz Asik Ngaji, Ustadz DNAP, Ustadz ini, Ustadz siapa lagi nih?
Daman Al-Mantiki, Ustadz Yusuf PI, itu mengakui semua itu bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Tapi saya beda, bukan? Ya kalau kamu beda, ya karena kamu nggak pernah belajar agama Islam. Saya lebih matang. Rob itu artinya Tuhan. Rob itu Allah. Iya, makanya orang-orang lawan debat saya mengakui Muhammad itu Rob. Nih loh, kalau kamu nggak percaya ini saya putarkan lagi ya. Saya putarkan nih. Rob itu ada Robbihi. Gimana sih? Robbuhu. Kamu nanyanya Rob atau Robbihi, Robbahu, Robbuhu. Apa Robbuhu itu apa? Robbuhu Tuhan kamu, Robbihi Tuhan saya. Rob itu Tuhan. Iya, maka yang saya tanya Rob, bukan Robmu, bukan Rob dia. Robnya umat Muslim. Nah, tadi Edis kan nanyanya begini. Rob itu Muhammad itu Rob kamu, bukan? Kata Edis kan? Coba dengerin nih, dengerin. Saya bukan mau dengar, bukan mau dengar itu. Saya mau dengar pertanyaan kamu tadi. Giliran kamu saya puterin videonya, kamu ngomong terus. Gimana kamu mau paham? Saya ngomongnya bukan sama video kan, sama Edis. Masalahnya ustadz lawan saya berdebat sudah mengakui, sudah mengiyakan. Kalau kamu tidak mengiyakan karena kamu bukan siapa-siapa. Kalau zaman sekarang banyak oknum ustadz, banyak oknum kiai, Dis, yang mau menghancurkan Islam. Adakah latar belakangmu tentang pendidikan agama Islam? Ada, banyak. Baik. Kita tes ya, apakah kamu lebih paham agama Islam ketimbang orang-orang yang berdebat dengan saya itu? Coba. Baik. Sebentar, saya tunjukkan sama kamu nih. Cepat, saya udah ngantuk nih. Sebentar, saya balikin dulu kamera saya. Waduh, memang mereka ini. Oke, coba kamu baca ini. Bentar ya. Mana enggak nongol, enggak muncul. Coba kamu baca ini. Nih, coba baca. Wajau datahu. Terus? Allati. Terus? Huwa fi baitiha. Jangan itu kan enggak ada harkat-harkatnya, mana harkat-harkatnya? Artinya. Itu kan ada harkat, enggak ada harkatnya itu. Artinya, coba baca lagi. Ya, harkatnya mana? Kan itu bisa. Ini loh. Ini kan udah ada harokatnya ini. Coba ini bacanya apa? Warawadathu. Artinya? Artinya apa artinya? Begini kamu mau debat dengan orang-orang yang sudah mengakui Muhammad Rob. Apa artinya? Dengan kodratnya itu. Apa? Tadi kan udah dijawab saya. Warodatu dengan kodratnya. Dengan kodratnya? Iya, wow itu berkata dengan. Udah, kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Dengan kodratnya. Nih loh. Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya dengan kodrat. Drone. Udah saya bilang percuma kalian belajar huruf Arab tuh percuma. Bentar, saya balikin dulu kamera saya. Kalian tahu tidak bahwasanya orang-orang Islam menghabiskan waktu mereka untuk membaca huruf-huruf Arab. Makanya di pengajian mereka tidak belajar Al-Quran. Di pengajian mereka tidak belajar memahami Al-Quran. Di pengajian mereka belajar membunyikan huruf Arab. Lalu dapat pahala, pulang tidur nyenyak. Iya. Makanya umat muslim itu tidak pernah ngerti isi Al-Quran. Karena ketika mereka membaca Al-Quran, yang dibaca hanyalah huruf-huruf Arab. Kemudian mereka mengatakan, kamu dapat pahala. Itu gimana? Mau diakui atau tidak, itulah faktanya. Kita kasih naik, ada Emang skill Bonton. Ya, silakan Emang skill Bonton. Muslim, Bang? Emang skill Muslim. Oke, baik, saya turunkan ya.
Kalau disapa tidak mau bicara, saya turunkan. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Saputra. Coba kita kasih naik, ada Saputra. Silakan Saputra. Silakan nyalakan kamera Anda. Muslim atau Kristen, Bang? Saputra? Baik. Saya turunkan lagi ya. Kita kasih naik, ada bentar. M Jaya Group 14. Jaya Group. Silakan M Jaya Group. Muhammad Jaya mungkin ini. Silakan M Jaya Group. Muslim atau Kristen? Terdiam. Ya teman-teman ya, kita ngobrol-ngobrol santai saja. Jadi teman-teman ya, kalian sudah menjadi saksi, kalian sudah melihat bagaimana ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam. Apa yang terjadi? Memang mereka tidak mampu mempertahankan kebenaran, dalam tanda kutip ya, kebenaran yang kata mereka kebenaran itu agama Islam. Hancur lebur semua. Bahkan mereka untuk berbicara saja mereka sekarang sudah sungkan. Sudah gemetaran. Apa yang mau dibantah? Ya silakan. Kita kasih naik, ada Sultan. Sultan. Ya Sultan, selamat malam. Selamat malam. Muslim Bang? Ya Muslim lah Edis. Kayaknya udah pernah naik ke sini Bang Sultan ini, betul ya? Oh iya. Ah, silakan. Rindu sama kamu, kamu nak rindu? Enggak. Ya silakan Sultan. Apa yang mau Anda sampaikan Sultan? Coba di ini lagi temamu. Yang mana? Yang mana? Temanya banyak. Anda mau bahas yang apa? Yang barusan. Yang barusan. Oh ini 2025 ganti Tuhan. Ya. Nah iya, jangan lagi bertuhankan Muhammad. Jangan lagi kau serahkan dirimu. Jangan lagi kau serahkan dirimu menjadi budak, menjadi hamba pengikut ya seorang manusia dalam kubur. Silakan. Ya, itu maksudnya apa tuh? 2025 ganti Tuhan Muhammad dan Yesus. Sebelum saya Muhammad dan Yesus gimana sih? 2025 tagar nih. Tagar 2025 ganti Tuhan. Muhammadnya disilang. Jangan Muhammad, tetapi Yesus. Begitu loh. Mahamin kayak gini aja nggak bisa. Ya, udah selesai. Silakan. Oke, Des. 2005 ganti Tuhan. Berarti kamu mengatakan menjas bahwa Muhammad adalah Tuhannya orang Islam. Itu maksudnya? Ya, Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Robnya orang Islam. Oke, atau majikannya orang sekalian, Islam. Sebelum saya tanggapi ya, kalian record ya sebagai ini yang titik kalian ya. Kemudian ganti Tuhan Muhammad. Kemudian yang kedua 2005 Tuhannya Yesus. Itu maksudnya ya. Tuhannya orang Islam harus diganti, jangan Muhammad tetapi Yesus, begitu. Silakan. Jadi gini deh, saya kembali ke kamu saja. Kamu mengatakan bahwa Tuhan orang Islam adalah Muhammad, betul? Betul. Ya, makanya kamu mengatakan ganti Tuhannya Muhammad lagi pada Yesus. Betul. Jadi pertanyaan saya langsung ke dua-duanya. Yang pertama, jika kamu mengatakan Muhammad adalah Tuhannya orang Islam, ya. Nah, coba sebutkan satu dalil saja yang mengatakan Tuhannya Nabi Muhammad. Surat Al-Jathiyah nomor 23. Tenang dulu, santai dulu ya. Akulah Muhammad selain Tuhan daripada Allah, maka sembahlah aku. Coba kamu cari dalilnya. Bukan begitu dalilnya. Pola pikirmu salah. Pola pikirmu yang salah. Yes, saya ngomong dalil, bukan pola pikir. Kamu bisa memaksakan bahwa dalilnya harus seperti itu. Kenapa? Yang Karena memaksakan tuh Edis memaksakan orang Islam tuh bertuhankan Muhammad. Bukan memaksakan, ada ayatnya di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23. Jadi gini Des, kamu harus memberikan suatu dalil baik
Al-Jadziyah 23 mengatakan adalah Muhammad adalah Tuhannya, sembahlah aku. Oke, itu dalilnya. Coba Sudah? kamu cari. Sudah, coba kamu cari. Baik. Surat Al-Jadziyah nomor 23. Silakan baca. Dulu saya cari dulu. Silakan. Dulu, sabar dulu. Nah, nyari itu aja kok sudah setahun. Bulannya setahun. Surat Al-Jadziyah atau surat yang ke-45. Dia nggak pernah tahu surat Al-Jadziyah. Ada toh surat Al-Jadziyah. Saya nggak pernah tahu katanya. Ayat berapa? Surat ke-45 ayat ke-23. Ayat 43. Coba kamu lah yang carikan situ. Nggak ada di sini, nggak ada mana? Nggak ada. Pantesan kamu masih Islam. Ternyata ayatnya disembunyikan di Quranmu. Baik, saya bacakan. Ya, Saya bacakan. Baik, teman-teman, mereka tidak tahu ya surat Al-Jadziyah ayat 23. Waduh, berat. Dia tidak tahu ada surat Al-Jadziyah. Baik. Baik. Oke, ini surat apa namanya? Al-Jadziyah. Oke, ayat berapa? Ayat 23. Ada nggak surat Al-Jadziyah ayat 23? Ya. Nah, tadi kau bilang nggak ada kan? Ya udah bacakan. Pantesan dia masih Islam. Oke, saya bacakan. Kalau ngomong yang sopan, guys. Baik, saya bacakan. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pertanyaan saya kepada kamu menurut tenang. Yang saya minta. Oke, yang saya minta sama kamu, tenang, Sultan, tenang. Yang saya minta sama kamu, tunjukkan perkataan di mana hawa nafsu mengaku Tuhan dan sembahlah saya. Gimana? Kemana-mana, teman-teman. Yang saya tanya, saya menggunakan logikamu. Saya berdasarkan dari ini loh, berdasarkan dari temamu. Baik, saya balik lagi kamera saya. Tentu saya menanyakan dalilnya. Saya balik dulu kamera saya, tenang. Ya baliklah. Baik, saya sesuai dengan logika cara pikirmu. Tunjuk di dalam Quran di mana hawa nafsu pernah berkata saya adalah Tuhan dan sembahlah saya. Tunjukkan. Saya jangan berbicara logika, saya tanyakan dalil. Kamu mengatakan bahwa saya tunjukkan dalil. Kamu kan memaksa saya. Mana dalilnya? Di mana Muhammad ngaku Tuhan dan sembahlah saya, betul? Tuhan itu mana ada? Berarti kamu pendusta. Tenang. Kalau kita gantian bicaranya maka lebih enak. Dengar. Kamu bertanya kepada saya, Edis, tunjukkan dalil di dalam Al-Quran Muhammad mengaku saya adalah Tuhan dan sembahlah saya, betul? Yang mana? Baik, saya menggunakan logika kamu. Tunjukkan di dalam Al-Quran di mana hawa nafsu berkata saya adalah Tuhan dan sembahlah saya. Tunjukkan. Itu artinya kamu menghindar, Des. Saya nggak menghindar. Saya tidak menghindar. Jelas-jelas tema kamu hari ini 2025 berhentilah. Mana sini orang nih? Kamu yang gimana? Makanya kayak begini orang Islam pola pikirnya. Muhammad itu teman-teman kalian pertuhankan gimana? Nih, ketika kamu bertanya kepada saya, di mana dalilnya Muhammad mengaku Tuhan dan sembahlah saya? Maka saya juga bertanya kepada kamu, di mana dalilnya hawa nafsu mengaku Tuhan dan sembahlah saya? Tidak ada. Tetapi itu tidak membuktikan ada atau tidaknya orang yang menuhankan dia. Ketika iblis tidak mengaku Tuhan dan tidak menyuruh menyembahnya, bukan berarti tidak ada yang menyembah iblis. Apakah pernah Yesus, pernah nggak Isa di dalam Al-Quran mengaku Tuhan dan sembahlah saya? Saya bicara tentang Muhammad, saya tidak bicara Isa. Jangan kamu itu pura-pura bengak. Bukan pura-pura bengak, Dis. Kamu katakan saya kamu nggak ada dalilnya. Kamu itu fitnah, Dis. Ini sudah termasuk. Pernah tidak Isa mengaku Tuhan? Dis, ya. Pernah tidak Isa mengaku Tuhan? Lihatkan saja satu dalil saja. Ini kamu putus. IQ-mu 78. Gimana? Dis. Itu kan sederhana pertanyaan aku. Sultan. Ya. Sultan. Apa?
pernah nggak Isa di dalam Al-Quran ngaku Tuhan dan sembahlah saya? Jawab itu, Dis. Kita tema jangan Tidur kau di bawah sana. Dis. Kau tidur di bawah sana. Catat kawan. Iya, kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Jadi teman-teman, saya itu ingin meluruskan bangunan berpikir. Cara mikir kamu itu yang salah. Ada tidak di dalam Al-Quran Isa mengaku Tuhan dan sembahlah saya? Kau cari dalam Quran, nggak ada. Tidak ada Isa mengaku Tuhan dan sembahlah saya di dalam Al-Quran. Lalu pertanyaan baliknya, ada nggak yang menjadikan Isa sebagai Tuhannya? Coba. Masa logikamu Muhammad bukan Tuhan karena nggak pernah ngaku Tuhan? Hawa nafsu tidak pernah berkata, saya adalah Tuhan, sembahlah saya. Nggak pernah. Tetapi itu tidak membuktikan ada atau tidaknya orang yang mempertuhan hawa nafsu ini loh. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Ada orang yang menuhankan hawa nafsu. Dan ini membuat satu kesimpulan bahwa ada orang yang mempertuhan Muhammad. Siapa orang yang mempertuhan Muhammad? Siapa orang yang mempertuhan Muhammad? Islam. Bagaimana cara orang Islam mempertuhan Muhammad? Sudah kita bahas tiap hari di sini. Pertanyaanmu aneh. Masa sesuatu itu ditentukan dari pengakuannya? Makanya kamu goblok. Saya ambilin satu nih, bentar. Ini apa? Tisu. Ini kalau logikanya orang Islam gini. Mana dia ngaku tisu? Tunjukkan dia ngaku saya adalah tisu. Mana? Tunjukkan. Ya sampai kiamat nggak bakal ada. Jadi makanya teman-teman, orang Islam ini memang cara mikirnya itu udah salah. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan, perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung. Kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus.
murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkiok-kiok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digal dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.